Bersiap hadapi China, Taiwan akan beli rudal jelajah dan ranjau amfibi dari Amerika. Taiwan terus berusaha meningkatkan kemampuan militernya guna mengantisipasi ancaman China. Saat ini Taiwan tengah berdiskusi dengan Amerika Serikat tentang kemungkinan memiliki rudal jelajah. Mereka juga berniat untuk memperoleh ranjau laut bawah air guna mencegah pendaratan amfibi. Hal itu diungkapkan Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat, Xiao Bikim, kepada lembaga think tank Institute Hudson, Washington. Ia mengatakan Taiwan menghadapi masalah kelangsungan hidup yang eksistensial mengingat klaim teritorial dan kedaulatan China atas pulau itu dan perlu memperluas kemampuan asimetrisnya. Apa yang kami maksud dengan kemampuan asimetris adalah hemat biaya, tetapi cukup mematikan untuk menjadi pencegahan untuk membuat pertimbangan invasi sangat menyakitkan. Terangnya seperti dikutip Indo News dari US News pada Kamis kemarin. Xiao mengungkapkan Taipei saat ini sedang bekerja dengan AS untuk memperoleh sejumlah kemampuan perangkat keras termasuk rudal jelajah yang akan bekerja bersama dengan sistem rudal asli Taiwan, Keyframe, untuk memberikan pertahanan pesisir yang lebih baik. Sistem senjata lain yang sedang dibahas termasuk ranjau laut bawah air dan kemampuan lain untuk mencegah pendaratan amfibi atau serangan langsung. Sebelumnya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa ia telah menjadikan perluasan percepatan pengembangan kemampuan pertahanan asimetris Taiwan sebagai prioritas nomor 1. Xiao mengatakan Taiwan juga ingin memperkuat pertahanan di pulau-pulau yang dikontrolnya di Laut China Selatan yang diklaim oleh Beijing hampir secara keseluruhan. Untuk Taiwan, prioritas kami dalam kelangsungan hidup kami melibatkan pembangunan pertahanan Taiwan sendiri, tetapi juga pulau-pulau yang saat ini dikendalikan Taiwan di Laut China Selatan. Taiwan telah memperkuat pertahanannya dalam menghadapi apa yang dilihatnya sebagai langkah yang semakin mengancam oleh Beijing. Dikatakan pada bulan Mei, pihaknya berencana untuk membeli rudal anti kapal berbasis darat buatan Boeing Harpoon, dan sumber-sumber AS mengatakan pada pekan lalu Washington sedang menegosiasikan penjualan setidaknya 4 drone udara canggih ke Taiwan untuk pertama kalinya. Washington memutuskan hubungan resmi dengan Taipei pada tahun 79 untuk mendukung Beijing, tetapi masih menjadi pemasok senjata terbesar Taiwan dan terikat oleh hukum untuk menyediakan sarana untuk negara itu mempertahankan diri. Pemerintahan Trump telah menekankan dukungannya untuk Taiwan karena hubungan AS dengan Beijing memburuk sebab masalah termasuk hak asasi manusia dan juga perdagangan. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah Republik China atau Taiwan untuk mencegah agresi militer China. Taiwan akan terus melakukan perlawanan terhadap aksi militer Republik Rakyat China atau RRC sebagai garda terdepan memuluskan ambisi Presiden Xi Jinping dan Partai Komunis China atau CCP mencaplok wilayahnya. Dalam berita militer sebelumnya, pasukan Angkatan Bersenjata Republik China atau ROC Armed Forces meningkatkan persiapannya setelah mengetahui aktivitas armada tempur Tentara Pembebasan Rakyat China yang kian padat. Armada tempur militer China seperti yang diketahui sudah bersiaga penuh di wilayah tenggara garis pantai Taiwan. Menyikapi tindakan musuh yang sudah di depan mata, Taiwan pun mengambil sejumlah langkah untuk mengadang kemungkinan invasi militer China. Salah satunya adalah rencana membeli rudal jelajah dari Amerika Serikat. Menurut laporan yang diperoleh Viva Militer dari Taiwan News, saat ini pemerintah Taiwan lewat perwakilannya di Amerika, Xiao Bikim, tengah melakukan komunikasi intensif terkait rencana pembelian senjata mematikan itu. Taiwan dan Amerika Serikat melakukan kerjasama untuk memperkuat kemampuan perang asimetris dengan menambahkan rudal jelajah dan ranjau laut untuk mencegah agresi militer China. Dengan penambahan kekuatan, militer China harus berpikir 2 kali untuk melakukan serangan ke wilayah Taiwan. Landasan pertahanan Taiwan adalah kemampuan asimetris dengan biaya hemat tetapi cukup mematikan dan menjadi penghalang untuk membuat pertimbangan invasi militer China. Itu bisa menjadi sangat-sangat menyakitkan, ujar Xiao. Di samping itu, Xiao juga menyatakan bahwa bagian penting lainnya adalah militer Taiwan harus merestrukturisasi dalam hal peningkatan keamanan cyber, termasuk kemampuan perang cyber. Dalam pandangannya, Xiao menyebut bahwa perekrutan, pelatihan, dan retensi talenta cyber sudah masuk dalam aspek kritis. Dalam pandangannya, Xiao menyebut bahwa perekrutan, pelatihan, dan retensi talenta cyber sudah masuk dalam aspek yang kritis. Kian panas, China kerahkan pembom H-6J ke Pulau Wudi di Laut China Selatan. Sebuah foto menunjukkan China telah mengerahkan setidaknya 1 pesawat pembom H-6J ke Pulau Wudi.
atau Yongxing di bagian utara Laut China Selatan untuk pertama kalinya. Jika benar, The War Zone melaporkan penggerahan bomber yang bisa membawa rudal itu ke depan akan menjadi tambahan yang signifikan pada kekuatan militer China di Laut China Selatan. Dan dapat menghadirkan tantangan baru bagi lawan potensial di wilayah tersebut, seperti Amerika Serikat. Tulis The War Zone pada media online asal Amerika Serikat dalam laporannya pada Rabu kemarin. Menurut The War Zone, yang pertama menyebut penempatan H-67 di Pulau Woody adalah blok Chinese Military Aviation, tapi hanya mengatakan itu terjadi pada Agustus 2020. Sebuah foto kemudian muncul di Twitter yang menunjukkan kru darat yang memeriksa H-6J yang tidak bersenjata yang tampaknya tak lama setelah mendarat di Pulau Woody. Pulau Woody terletak sekitar 200 mil di selatan Pulau Hainan. Woody adalah pulau terbesar di Kepulauan Paracel yang disengketakan di Laut China Selatan. Juga tak jelas apakah ini adalah satu-satunya pembom H-6J yang mendarat di Pulau Woody atau bagian dari kelompok bomber yang melakukan perjalanan. Terlepas dari itu, sebenarnya mendarat di pos terdepan pulau adalah perkembangan signifikan yang bisa menunjukkan rencana penempatan yang lebih teratur di masa depan. Sebelumnya, pada Mei 2018, H-6K milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA melakukan apa yang tampak seperti pendaratan touch and go landing di Pulau Woody. Misi itu menunjukkan pangkalan tersebut mampu menangani pesawat yang lebih besar. Meskipun tak ada bukti pesawat pembom kembar tersebut benar-benar mendarat pada waktu itu. Akhir Juli lalu, Kementerian Pertahanan China menyatakan pesawat-pesawat tempur baru Angkatan Laut PLA termasuk pembom H-6K dan H-6J baru-baru ini melakukan latihan intensif 24 jam di Laut China Selatan. Menurut Global Times, ini adalah pertama kalinya militer China secara resmi menampilkan pembom H-67. Juru bicara Kementerian Pertahanan Reng Guoxiang mengatakan pesawat-pesawat tempur di bawah Komando Teater Selatan Angkatan Laut PLA berhasil menyelesaikan latihan, termasuk lepas landas dan mendarat di siang hari juga malam hari, serta serangan jarak jauh dan terhadap target permukaan. Menurut Ren, latihan di Laut China Selatan tersebut merupakan pelatihan rutin dalam jadwal tahunan PLA dan berkontribusi pada teknik pilot dan kemampuan taktis serta tempur pasukan di segala cuaca. Pesawat pembom H-67 bisa membawa 7 rudal jelajah supersonik anti kapal YJ-12 dengan 6 di bawah sayap dan 1 di kompartemen senjata. Kapasitas H-67 2 kali lipat dari H-6G. Daya jelajah H-6G juga 50% lebih jauh dibandingkan H-6G hingga 3.500 km. Taiwan akan terus melakukan perlawanan terhadap aksi militer Republik Rakyat China atau RRC sebagai garda terdepan memuluskan ambisi Presiden Xi Jinping dan Partai Komunis China atau CCP mencaplok wilayahnya. Dalam berita militer sebelumnya, pasukan Angkatan Bersenjata Republik China atau ROC Armed Forces meningkatkan persiapannya setelah mengetahui aktivitas armada tempur Tentara Pembebasan Rakyat China yang kian padat. Armada tempur militer China seperti yang diketahui sudah bersiaga penuh di wilayah tenggara garis pantai Taiwan. Menyikapi tindakan musuh yang sudah di depan mata, Taiwan pun mengambil sejumlah langkah untuk mengadang kemungkinan invasi militer China. Salah satunya adalah rencana membeli rudal jelajah dari Amerika Serikat. Menurut laporan yang diperoleh Viva Militer dari Taiwan News, saat ini pemerintah Taiwan lewat perwakilannya di Amerika, di Xiao Bikin, tengah melakukan komunikasi intensif terkait rencana pembelian senjata mematikan itu. Taiwan dan Amerika Serikat melakukan kerjasama untuk memperkuat kemampuan perang asimetris dengan menambahkan rudal jelajah dan ranjau laut untuk mencegah agresi militer China. Dengan penambahan kekuatan, militer China harus berpikir 2 kali untuk melakukan serangan ke wilayah Taiwan. Landasan pertahanan Taiwan adalah kemampuan asimetris dengan biaya hemat tetapi cukup mematikan dan menjadi penghalang untuk membuat pertimbangan invasi militer China.